Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di turnamen online Speed Chess Championship babak knockout 2022 kawan. Yang tadi malam memainkan partai terakhir kawan di babak quarter final antara MVL melawan Wesley So, dan MVL berhasil mengalahkan Wesley So dengan skor yang agak ketat kawan. Tidak seperti game-game Magnus Carlsen melawan Caruana ataupun dengan Ding Liren saat kalah oleh Nihal Sarin ini kawan. Begitu juga oleh Nakamura yang cukup telak mengalahkan Levon. Tapi pertandingan Wesley So versus MVL ini terbilang cukup ketat dengan unggul 16,5 poin berbanding 12,5 poin dari Wesley So. Dan nanti MVL ini akan bertemu dengan Magnus Carlsen kawan di semifinal, sedangkan Hikaru Nakamura akan meladeni Nihal Sarin. Dan langsung saja kawan, kita ke papan permainannya MVL versus Wesley So. Saya pilih permainan 5 menit increment 1 detik pada game ke-8. Setelah di 7 babak sebelumnya atau 7 game sebelumnya, MVL ini sudah unggul kawan dengan 2 game kalau tidak salah. Dan ini merupakan game ke-8 mereka dalam permainan Blitz 5 menit increment 1 detik. Mereka bermain dengan Ruy Lopez kawan dengan Berlin Defense dari Wesley So. Kalau pemain biasanya ingin menang kawan, tidak memainkan variasi Berlin Defense ini yang kebanyakan berakhir remis kawan. Ini bisa menguntungkan MVL dalam permainan Berlin Defense ini karena dia sudah unggul beberapa poin. Dilanjut rokade kawan, dan kita temui Berlin Endgame variasi pion D4. Seperti biasa ada juga dengan benteng E1, kuda mundur ke D6. Dan di sini kawan, kalian bisa melanjutkan untuk ambil pion ini terlebih dahulu. Setelah diambil balik, tempo skak, pukul balik kawan, gajah E7, gajah mundur ke F1, beberapa jalur pilihan juga. Tapi memilih dengan Berlin Endgame dengan pion D4, kuda D6, gajah ambil kuda C6 kawan, diambil balik oleh pion D, pion pukul pion ancam kuda, kuda minggir, dan terjadi pertukaran menteri. Yang paling terkenal adalah partainya Vladimir Kramnik melawan Garry Kasparov dalam perebutan kejuaraan dunia dengan Berlin Endgame ini kawan. Seperti biasa, kuda C3, pion H3, benteng D1, beberapa pilihan yang bisa diambil oleh putih. Kuda C3, pilihan MVL. Wesley So, gajah D7 kawan untuk blokade tempo yang bisa didapat oleh putih dengan benteng. Dan MVL mulai mendorong pion kawan untuk memanfaatkan pion mayoritas. 4 pionnya ini kawan melawan 3 pion hitam yang biasa dimanfaatkan oleh putih dalam permainan endgame di Berlin Defense ini. Pion H6, pion B3 untuk mengeluarkan gajah mungkin di Viagento di diagonal gelap panjang bisa jadi kawan. Dan dilanjut dengan langkah pion B6 untuk memberikan ruang, mungkin pion siap didorong, gajah juga siap bergerak, raja bergerak ke sini nanti mungkin dijawab dengan langkah gajah B2. Raja hitam C7 dan di sini benteng D1 mencegah pergerakan raja untuk menuju petak B7 menawan gajah kawan. Pion A5 balas Wesley So dihentikan dengan pion A4, pion C5 untuk memberikan ruang bagi gajah, raja siap bersembunyi di petak B7. Kuda D5 dan di sini pion ditawarkan, pion C4. Tentu kalau diterima kawan nanti double dan mudah direbut. Pion ini juga bisa jatuh kawan. Ditahan oleh MVL dengan langkah kuda F4, di sini dengan gajah C6. Dan di sini beberapa pilihan bagi putih bisa melanjutkan pion pukul pion. Nanti hitam juga mendapatkan pion yang di sini ataupun juga bisa melanjutkan kuda ini bergerak ke petak D4 kawan menantang pertukaran kuda. Atau bahkan benteng F ke E1 tapi memilih dengan langkah pion E6 menantang pertukaran pion. Ditolak memilih dengan langkah pion C pukul pion B3 dan pion E pukul pion F7 terlebih dahulu, langkah yang bagus dari MVL. Seumpama pion pukul pion di sini kawan, maka hitam bisa membalas dengan langkah kuda akan disikat oleh gajah, rusak bangunan pion putih di sayap raja ini kawan. Dan diikuti dengan pengembangan gajah ini bergerak ke petak D6 untuk coba pressure kuda di sini. Mundur saja ke petak D3 dan barulah mungkin di sini pion F akan pukul pion E6. Akan memberikan keuntungan bagi hitam dengan variasi ini jika ambil pion ini terlebih dahulu. Perhitungan yang sangat presisi dari MVL kawan, pion E pukul pion F7, pion B pukul pion C2, benteng D2 ingin rebut kembali. Dan di sini gajah B4 serang benteng kembali, benteng ambil pion.
Kenapa tidak mencoba dengan langkah gajah ambil pion ini saja untuk melindungi pion yang ada di peta C2? Kuda G6 kawan. Jawaban dari putih, garbu benteng, garbu gajah kawan. Dan tentu saja nanti diikuti dengan langkah pion. Pion ini juga bisa jatuh kawan. Oleh karena itu di sini terlebih dahulu gajah bergerak untuk menghindari garbuan kawan. Benteng ambil pion, gajah ambil pion, benteng bergeser turun ke C1 dan benteng F8. Kuda bergerak untuk lindungi pionnya, diikuti mungkin saudaranya nanti bergerak di sini, pion siap didorong dan seterusnya kawan. Gajah B3, serang pion, tekan pion, dijawab dengan langkah kuda F ke G6. Di sini Wesley So memutuskan untuk melakukan pertukaran kualitas perwira untuk mendapatkan satu pion yang cukup mengganggu yang tinggal satu petak tadi kawan. Disikat balik oleh kuda. Gajah pukul balik ancam kuda, kuda berbalik ancam gajah, gajah kembali ke petak B3. Tidak seperti biasanya, saya akan sedikit percepat kawan, karena game ini berakhir cukup panjang permainannya. Berakhir di langkah ke-71, tapi sangat menarik kawan. Jangan lewatkan langkah demi langkah dari kedua pemain-pemain ini. Lanjut, gajah C3 tantang MVL, ditolak gajah A3, benteng serang kembali gajah. Gajah mundur ke D6. Benteng F ke B1 serang gajah terang, gajah mundur ke D5 dan benteng kembali serang gajah. Di sini gajah kembali, benteng kembali dan Wesley So sebagai pegang hitam karena sudah kalah beberapa poin pada game ke-7-nya tadi, dia harus menang kawan untuk menambah poin. Dia tidak mengulangi langkah-langkahnya, menarik mundur gajahnya ke petak G8. Pion G4, kuda H4. Persiapan manuver kawan, gajah sikat kuda terlebih dahulu dan mendapatkan satu perwira, diantisipasi dengan pion F4, dikonter dengan pion G5 untuk menghilangkan penjaga. Peta F4 ini ancamannya tadi, gajah sikat kuda terlebih dahulu, kemudian kuda ke peta F3, diantisipasi dengan benteng F1. Raja mulai bergerak kawan ke B7 untuk mengeluarkan bentengnya ke pusat. Sekarang pion F5 kawan, didorong untuk menjadikan pion bebas. Perlu dilihat juga bahwa Wesley So ini juga tidak kalah mengerikan kawan. 3 pionnya yang terkoneksi, yang begitu bebas, yang sudah tidak ada halangan lagi di sisi menteri ini oleh pion-pion putih. Sudah jelas pada posisi ini hitam sudah sangat unggul, apalagi juga kekuatan 2 gajahnya kawan. Coba lihat walaupun dia sudah kehilangan 1 benteng. Apalagi posisi raja ini juga sangat terbuka. Gajah D5, di sini benteng D1. Di backup oleh pion C6 sekaligus sedikit demi sedikit mendorong pion-pionnya kawan mulai di sayap menteri. Pion F6, di sini gajah sikat kuda pilihan terbaik diambil balik dan kuda F3, garbu gajah memaksa pertukaran kualitas kawan. Dan sekarang komposisinya seperti kalian lihat, gajah terang versus gajah gelap kawan. Permainan kembali setara lagi kawan. Selanjutnya benteng D7 sekat. Raja A6 untuk persiapan mendukung pion-pionnya maju. Pion F7 di sini gajah D5 untuk mengawasi pion, diikuti benteng mungkin di langkah berikutnya. Dan MVL memutuskan untuk sikat gajah ini kawan agar tidak mengganggu pionnya. Gajah juga siap dimainkan, pion juga bisa promosi, nanti untung 1 perwira. Tapi keputusan ini bukan keputusan yang baik menurut engine komputer kawan. Engine komputer menyarankan gajah G7 terlebih dahulu sebelum memainkan pion ini. Ya, memaksa gajah akan ambil pion ini kawan. Dan coba lihat, kalian akan untung 1 perwira, cuma kalian juga minus 3 pion. Stockfish menyatakan pun permainan ini bisa juga berakhir dengan remis. Tapi memilih untuk sikat gajah langsung diambil balik oleh pion C, maksudnya agar 3 pion ini tidak terkoneksi kawan. Nanti gajah siap dimainkan juga. Gajah G7, pion mulai didorong. Gajah ambil pion terlebih dahulu kawan di peta H6 dan pion B juga tetap didorong. Pion dipromosikan di F8, disikat oleh benteng, diambil balik oleh gajah. Raja mulai bergerak untuk mendukung pionnya, begitu juga MVL mendorong pionnya untuk meloloskan 1 pionnya kawan. Segera promosi juga, pion A4, pion H pukul pion G5, pion A3, pion G6, balapan pion sekarang kawan. Raja C4. Kenapa tidak langsung didorong saja kawan di sini? Mungkin kalian bertanya, kenapa tidak didorong saja untuk mendapatkan tempo? Maka gajah G7 kawan akan mengawasi peta-peta ini dan dapat dipastikan hitam akan kalah.
Kalian bergerak seperti ini, dilanjut oleh hitam. Tetap saja kawan, petak gelap ini dalam kontrol putih ya. Gajah ini akan bergerak blokade di sini untuk mengawasi pergerakan raja kalian, dan putih mempunyai tempo untuk bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, Wesley So dalam posisi yang terjepit waktu pun kurang 1 detik kawan, dia mampu melangkah, memilih langkah yang presisi raja C4. Mungkin di langkah berikutnya pion D didorong untuk blokade diagonal gelap ini, barulah pion ini siap didorong kawan. Pion G7, pion A2, dan di sini sudah terblokade, gajah sudah tidak bisa kawan untuk mengawal petak gelap. Pion promosi, pion hitam juga promosi dengan tempo skak lebih dulu kawan. Raja bergerak dan terjadi skak-skak yang berulang di beberapa langkah berikutnya kawan. Dan setelah raja putih bergerak ke H5 di sini, Wesley So memutuskan untuk mendorong pionnya. Melakukan skak-skak lagi juga tak ada masalah kawan. Kalau menginginkan permainan remis, sekali lagi Wesley So harus mendapatkan poin lagi pada game ke-8 ini. Dia berusaha untuk menang dengan pion B3. Gajah G7, menteri H1 skak, terjadi skak-skak yang berulang di sini kawan. Dan setelah raja F7, Wesley So di sini memutuskan dengan langkah menteri melakukan skak lagi di petak F2 yang merupakan langkah blunder. Sekarang memberikan kesempatan bagi MVL menang. Di sini langkah terbaik versi Stockfish adalah dengan pion D4 kawan. Memang nanti giliran putih yang melakukan skak-skak yang berulang, dan putih akan memaksa permainan berakhir miss. Itulah langkah terbaik daripada kalah dengan menteri F2 skak. Blokade oleh gajah sudah tidak ada skak lagi, pion mulai didorong. Menteri C8 skak, raja B4, menteri B7 skak, raja A3, dan sekarang pion G5 juga tidak mau kalah kawan, mempunyai menteri baru. Tapi langkah ini terbilang blunder juga. Stockfish menyarankan untuk melakukan skak-skak yang berulang beruntun sekali lagi kawan. Kira-kira 3 kali skak lah untuk melakukan ancaman yang serius. Ke sini, raja bergerak ke sini, bisa kalian lanjutkan ke sini untuk mendapatkan pion di sini, dan juga bisa meloloskan pion kalian nanti. Jika dilanjutkan, pion ini akan mempunyai tempo yang lebih bagus kawan, tapi tak perlu kita perpanjang. Kita lanjut ke langkah aslinya, dan pion D4 untuk menghindari ancaman menteri kawan. Dan selanjutnya pion G6 juga segera didorong untuk segera promosi. Di sini raja ke A2, langkah blunder tadi bergerak dengan menteri ke petak F5 merupakan pilihan terbaik. Raja A2, menteri mulai kejar lagi raja di petak A6 skak, raja B3, menteri melakukan skak di petak B5. Ini adalah langkah blunder kawan, memposisikan permainan kembali setara. Langkah terbaiknya adalah raja ke C2, dan nanti putih akan pusing untuk menjaga pion ini dan melakukan skak-skak yang beruntun, permainan bisa remis. Memilih raja ke A2, ini memaksa raja bergerak ke petak B1 kawan, dan putih mempunyai tempo untuk mendorong pion G-nya. Raja C1 untuk persiapan promosi, didahului pion putih promosi, pion hitam juga promosi. Dan sekarang tempo sudah didapatkan oleh putih, bergerak dengan menteri G5 skak. Raja B2, di sini pilihan terbaiknya adalah menteri G ini kawan, bergerak ke petak B5, tapi memilih dengan langkah menteri A yang bergerak ke petak B4. Langkah terbaik, raja bergerak ke petak A1. Jika ada ancaman skak di sini, nanti bisa diblokade oleh menteri di sini kawan. Tapi memilih raja ke petak A2, dan tentu saja skak mat kawan dengan langkah menteri A5 skak mat. Kalau Anda tadi bergerak ke petak ini kawan, raja, ya kalau ada menteri di sini, maka menteri hitam bisa meluncur dan blokade sekaligus skak kawan, memaksa pertukaran, diambil balik skak kawan, dan mungkin saja bisa berakhir miss dengan komposisi seperti ini. Oke, itulah kawan permainan MVL. Cukup liar permainan kedua pemain tadi. Wesley So dalam posisi remis memaksakan menang kawan, tapi hasilnya malah bikin dia jatuh, kalah lagi di game ke-8. Selamat bagi MVL yang nanti akan bertemu dengan Magnus Carlsen, dan Nakamura akan bertemu Nihal Sarin di semifinal kawan. Kalau pertandingan MVL melawan Carlsen ini besok lusa, tapi Nihal Sarin versus Nakamura nanti malam akan digelar kawan. Kita tunggu saja siapa juaranya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.